Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa kelas 5 UPT SD Negeri 09 Adalai Barbukit. Semoga semuanya siswa kelas 5 dimulai dari absen Aidil sampai absen Andes Mandela dalam keadaan sehat dan bisa belajar dengan baik, dengan tertib di rumah, walaupun melalui video berikut ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita berhubungan dengan proses proklamasi yang ada di negara kita, Indonesia. Kemudian bagaimana pengaruh perubahan suatu suhu kalor terhadap perubahan suatu benda. Nah, sekarang sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, pada hari ini kita belajar lanjutan dari tema 7, tepatnya pada subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita melihat terlebih jauh bagaimana proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kita perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Nah, ada gambar para pahlawan kita dahulu memegang senjata dan memegang bom, melempar bom. Kemudian ada para pejuang kita terlebih dahulu memegang bambu runcing yang merupakan ciri khas dari senjata pahlawan kita terlebih dahulu. Bayangkan, para penjajah terlebih pada zaman dahulu menggunakan pistol untuk menjajah negara kita. Sedangkan para pahlawan kita menggunakan senjata khasnya, yaitu bambu runcing. Dengan semangat, dengan rasa persatuan, dengan rasa akan adanya Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pahlawan kita pada masa dahulunya berani, tegas, disiplin, menantang semua penjajah yang ada di Indonesia dan untuk memperebutkan kembali kemerdekaan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang sangat panjang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidaklah mudah. Berbagai rintangan harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Mengorbankan nyawa, waktu, tenaga untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana peristiwa penting saat persiapan proklamasi? Yang pertama, pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kapan BPUPKI ini dibentuk? Tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945. Yang dihasilkan dari sidang BPUPKI ini adalah lahirnya teks Pancasila.
Setelah BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuk PPKI. Apa itu PPKI? Yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dia dibentuk tanggal 7 Agustus tahun 1945. Apa yang dihasilkan di sidang PPKI? Yaitu pengesahan Pancasila sebagai dasar negara kita. Kemudian setelah PKI dibubarkan, ada suatu peristiwa yang dinamakan dengan Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi. Apa yang didesak oleh golongan muda? Apa tujuannya? Tidak lain, tidak bukan untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Bagaimana urutan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar Jepang kalah. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno untuk memerdekakan Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda dengan tujuannya agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Tidak terpengaruh bagaimana? Tidak terpengaruh oleh pemikiran politik, pemikiran pengaruh yang bisa merebut kembali atau menjajah kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada sore harinya Soekarno-Hatta setuju dengan untuk memproklamasikan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Ingat, yang diculik maksudnya di sini adalah bukan sebagai hal yang sifatnya negatif, tetapi sifatnya untuk menyelamatkan para pemikir, para pejuang, para pahlawan, para pemimpin negara kita pada zaman dahulu. Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad agar tidak terpengaruh dan supaya negara kita merdeka dari yang dinamakan dengan penjajah. Kemudian pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, pada malam harinya Soekarno mengumpulkan anggota PPKI di rumah Laksamana Maida. Ingat, pada malam harinya Soekarno mengumpulkan anggota PPKI di rumah Laksamana Maida. Bagaimana selanjutnya? Nah, inilah peristiwa proklamasi. Dini hari, naskah proklamasi telah dirumuskan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta dan Bapak Ahmad Subarjo. Kemudian disetujui oleh seluruh peserta rapat. Setelah naskah proklamasi dirumuskan, kemudian diketik oleh Bapak Sayuti Malik, dan sebagai persiapan proklamasi keesokan harinya, Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Dan terakhir, pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dibacakan di Jalan Pengasan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Nah, ingat, pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10
di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Tepatnya pada tanggal tersebut adalah bulan Ramadan. Bayangkan, pada malam harinya pahlawan kita, para founder father atau para pemimpin kita pada zaman dahulu, pada masa penjajahan, malam harinya merumuskan naskah proklamasi. Kemudian pada pagi harinya pukul 10 dikumandangkan pembacaan proklamasi. Nah, dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia, dengan semangat, dengan kesadaran, dengan nasionalismenya, kecintaan para pahlawan kita, Bapak Soekarno, Bapak Bung Hatta, dan beberapa para pahlawan kita pada zaman dahulunya, untuk membacakan proklamasi menyambut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang sebelah kiri ini adalah tulisan naskah teks proklamasi. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah naskah teks proklamasi yang telah diketik oleh Bapak Sayyidi Malik. Nah, selanjutnya bedakan. Ini adalah suatu dokumen yang berharga bagi bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pembacaan teks proklamasi dilakukan pada pukul 10 pagi. Kira-kira bagaimana suhu udara pada pukul 10 pagi? Insya Allah siswa kelas 5 bisa merasakan bagaimana suhu udara pada pukul 10 pagi tersebut. Ayo, bagaimana? Nah, suhu udara yang biasa kita rasakan dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari. Perubahan suhu dan kalor memiliki hubungan yang erat. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, untuk mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Nah, kalor atau suhu yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa turun karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu yang rendah. Nah, ingat, kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah. Karena apa? Karena adanya pengaruh tertentu. Terutama adanya pengaruh sinar matahari. Bisa naik, bisa juga turun karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Kemudian coba lihat pada gambar berikut ini. Di sini ada air panas. Di sini juga ada air dingin. Air panas itu bersuhu tinggi. Kemudian air dingin itu bersuhu rendah. Apabila dicampurkan, maka air panas dan air dingin akan terbentuk, akan menghasilkan air hangat, dan kalor masing-masing air tersebut mengalami perubahan. Air panas melepas kalor karena dicampur dengan air dingin, sedangkan air dingin menerima kalor dari air panas. Ketika kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru dan menjadi air hangat. Nah, inilah salah satu contoh percobaan yang bisa kita lakukan di rumah. Air panas dengan suhu yang paling tinggi, kemudian air dingin dengan suhu yang rendah, dan kemudian apabila dicampurkan dalam suatu wadah, maka akan membentuk perubahan suhu pada air dalam wadah tersebut menjadi air hangat. Kemudian dari air panas ini melepaskan kalor karena dicampur dengan air dingin.
dan air dingin itu menerima kalor karena menerima dari pengaruh air panas. Ketika dicampur akan menghasilkan suhu baru dan menjadi air hangat. Pertanyaannya, dari apa yang kita telah pelajari tadi, apa yang Bapak jelaskan tadi, insya Allah yang Bapak jelaskan tadi, siswa kelas 5 bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, kapan PPKI itu dibentuk pada tanggal berapa? Kedua, hasil dari sidang PPKI adalah? Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena apa? Yang keempat, naskah proklamasi dirumuskan oleh siapa? 5. Naskah proklamasi diketik oleh siapa? 6. Suhu udara yang biasa kita rasakan dipengaruhi oleh apa? 7. Energi panas yang dimiliki oleh benda disebut dengan apa? Nah, 8. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda dapat mengalami apa? 9. Air panas melepas kalor karena dicampur dengan air apa? Terakhir, air dingin menerima kalor dari air apa? Nah, itulah beberapa pertanyaan dari pembelajaran materi yang telah Bapak jelaskan tadi. Semoga siswa kelas 5 bisa memahami dengan baik apa yang telah Bapak jelaskan tadi. Oleh karena itu, dengan apa yang telah kita pelajari, Bapak harapkan siswa kelas 5 bisa memahaminya dan bisa mampu menjawab pertanyaan berikut ini dengan sendiri sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Itulah yang bisa Bapak berikan pada hari ini. Semoga siswa kelas 5 bisa belajar dengan tertib di rumah, dan untuk mengakhiri pada pembelajaran hari ini kita baca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan jika ada kata yang salah, kalimat yang salah, karena kesalahan itu bersumber dari manusia itu sendiri, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.